Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya, Rinawati Asikin, pada pelajaran Matematika Wajib. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk ke materi baru, yaitu transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan materi lanjutan dari matriks. Pada materi ini, kita masih menggunakan matriks dalam menyelesaikan operasi transformasinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat contoh transformasi geometri, seperti perpindahan benda dari satu tempat ke tempat lain, laju ketika bercermin, memperbesar atau memperkecil foto, perputaran pada roda kendaraan, kipas angin, dan masih banyak yang lainnya. Nah, apa sih transformasi geometri itu? Kata transformasi itu dapat diartikan sebagai perpindahan, pergeseran, atau perubahan. Nah, jadi transformasi geometri itu adalah perubahan pada bangun geometri. Dengan transformasi geometri, suatu bangun geometri bisa dirubah letak atau bentuknya, sehingga ada perubahan pada letak atau bentuknya. Kemudian, di sini terdapat jenis-jenis transformasi geometri. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, dilatasi, yaitu perkalian. Yang pertama yang akan kita bahas adalah translasi atau pergeseran. Untuk memahami konsep translasi, silahkan perhatikan diagram Kartesius berikut. Sumbu yang mendatar atau horizontal disebut sumbu X, sedangkan sumbu yang tegak atau vertikal disebut sumbu Y. Di sini kita akan memberikan titik, yaitu titik A, di mana titik A ini koordinatnya 2,3, 2 di sumbu X dan 3 di sumbu Y. Selanjutnya, jika A digeser 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Tentukan koordinat hasil pergeserannya. Nah, dari titik A ini, kita akan menggeser 6 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini merupakan titik koordinat hasil pergeserannya. Kita sebut dengan A aksen, dengan titik koordinatnya 8,7. 8 di sumbu X dan 7 di sumbu Y. Dalam matematika, translasi suatu titik kita dapat memisahkan dengan titik A, X, Y, ditranslasi oleh AB. Nah, A ini merupakan pergeseran secara horizontal atau mendatar. Jika nilai A-nya positif, maka pergeserannya ke kanan. Jika nilai A-nya negatif, maka pergeserannya ke kiri. Nah, untuk B merupakan pergeseran secara vertikal. Jika A-nya positif, maka ke atas. Jika A-nya negatif, maka pergeserannya itu ke bawah. Nah, secara matematikanya ditulis seperti ini. Dan hasil pergeserannya A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, contohnya seperti titik A ini, yaitu koordinatnya 2,3. A 2,3. Kemudian ditranslasi oleh 64. 6 artinya 6 ke kanan karena positif dan 4 artinya ke atas karena positif. Sehingga hasil pergeserannya atau A aksennya yaitu 8,7. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan konsep translasi dengan matriks. Konsep ini merupakan cara mudah untuk menentukan koordinat titik hasil pergeseran atau disebut juga dengan bayangan. Nah, contohnya seperti ini. Jika titik A,
X, Y ditranslasi oleh T sama dengan AB menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Ditulis dengan seperti ini ya, contoh yang tadi. A, X, Y ditranslasi AB, maka bayangannya itu A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, caranya untuk mencari X aksen dan Y aksen, kita langsung jumlahkan saja matriks titik awal, yaitu X dan Y, ditambah dengan matriks translasinya, yaitu A dan B. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan bayangan titik A negatif 5,6 jika digeser 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tulis lagi yang diketahuinya apa. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui dulu matriks titik awalnya, yaitu X-nya sama dengan negatif 5 dan Y-nya sama dengan 6. Kemudian, kita tentukan matriks translasinya atau yang digesernya. A-nya sama dengan 4 karena di sini digeser 4 satuan ke kanan, positif. Dan B-nya sama dengan negatif 3 karena digesernya itu 3 satuan ke bawah. Nah, selanjutnya kita langsung jawab saja. Dan untuk mencari X aksen, Y aksennya atau bayangannya, kita langsung jumlahkan saja matriks titik awal XY ditambah AB atau matriks translasinya. Negatif 5 ditambah 4 sama dengan negatif 1, 6 ditambah negatif 3 sama dengan 3. Nah, ini adalah merupakan titik bayangannya. Nah, ini merupakan diagram Kartesiusnya, di mana titik A-nya itu negatif 5,6 dan bayangan titiknya atau A aksennya yaitu negatif 1,3. Untuk jenis yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Yang pertama ada pencerminan terhadap sumbu X. Titik A, X, Y. Nah, kita cerminkan terhadap sumbu X, sehingga A aksennya itu menjadi X, negatif Y. Jadi, untuk pencerminan terhadap sumbu X ini, yang berubah adalah nilai Y-nya, yaitu menjadi negatif. Nah, perhatikan pada diagram Kartesius berikut. Nah, kita katakan sumbu X ini adalah cerminnya. Kemudian titik A yaitu 4,2. Nah, kita lakukan pencerminan terhadap sumbu X sehingga A aksennya itu 4, negatif 2. Yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Titik A, X, Y. Cerminkan terhadap sumbu Y sehingga A aksennya negatif X, Y. Nah, pada sumbu Y ini yang berubah adalah X-nya menjadi negatif. Nah, pada diagram Kartesius berikut, kita misalkan sumbu Y ini adalah cerminnya. Titik A yaitu 4,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, sehingga titik A aksennya ini menjadi negatif 4,2. Yang ketiga yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Titik A yaitu X, Y. Kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, sehingga A aksennya itu Y, X. Jadi nilai X dan Y-nya itu ditukar, sehingga di sini terdapat diagram Kartesius Y sama dengan X. Nah, titik A-nya itu 4,2 dan untuk A aksennya yaitu 2,4. Yang keempat yaitu pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X. Nah, di sini titik A, X, Y. Kita lakukan pencerminannya Y sama dengan negatif X, sehingga A aksennya negatif Y,
negatif X. Pada diagram Kartesius berikut, titik A-nya itu 4,2. Nah, dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X, sehingga A aksennya negatif 2, negatif 4. Yang kelima ada pencerminan terhadap titik O sama dengan 0,0 atau titik asal. Nah, titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik O, sehingga A aksennya itu negatif X, negatif Y. Jadi X dan Y-nya itu menjadi negatif. Nah, titik A 4,2. Untuk A aksennya bisa dilihat pada diagram Kartesiusnya, A aksennya yaitu menjadi negatif 4, negatif 2. Yang keenam, pencerminan terhadap X sama dengan H. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H. Maka A aksennya itu 2H dikurangi X, Y. Nah, di sini titik A-nya yaitu 4,2. Nah, untuk menghitung A aksennya, maka 2H, berarti 2 dikali 2, dikurangi X yaitu 4,2. 2 dikali 2 dikurangi 4 sama dengan 0,2. Nah, jadi untuk pencerminannya yaitu A aksen sama dengan 0,2. Dan yang ketujuh yaitu pencerminan terhadap Y sama dengan H. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan H. Maka untuk A aksennya X, 2H min Y. Nah, titik A-nya yaitu 4,2 dicerminkan terhadap Y sama dengan 3. Sehingga A aksennya X, nah X-nya ini 4, 2H min Y. 2H, 2 dikali 3, 6 dikurangi Y-nya 2. Sehingga nilai Y aksennya adalah 4. Nah, titik A-nya 4,2 dan pencerminannya terhadap Y sama dengan H yaitu 4,4. Selanjutnya kita masuk ke konsep refleksi dengan matriks. Yang pertama, titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, untuk A aksennya X, negatif Y. Sehingga untuk matriks identitasnya nilai Y menjadi negatif. Nah, untuk atasnya itu sumbu X dan untuk bawahnya itu Y. Yang kedua yaitu titik A, X, Y kita cerminkan terhadap sumbu Y. Sehingga A aksennya ini nilai X-nya yang negatif, yaitu negatif 1. Yang ketiga, titik A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X. A aksennya Y, X. Nah, ini ditukarkan, maka matriks identitasnya pun menjadi matriks identitas sekunder, yaitu 0, 1, 1, 0. Nah, untuk nomor 4 pun sama, akan tetapi untuk nilai Y dan X-nya bernilai negatif. Untuk titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik O atau 0,0, maka A aksennya itu negatif X, negatif Y. Jadi matriks identitasnya kita beri tanda negatif, sehingga menjadi negatif 1, 0, 0, negatif 1. Nah, untuk nomor 6 dan 7, silahkan kalian lihat saja dan nanti bisa dihafalkan rumusnya dengan cara mencoba latihan-latihan soal agar dapat membantu pemahaman kalian. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Tentukan koordinat bayangan titik A 6,3 jika dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Nah, untuk menjawabnya, karena titik A dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka nilai X dan Y-nya itu
ditukar dan diberi tanda negatif, sehingga untuk matriks identitasnya 0, negatif 1, negatif 1, 0. Kemudian dikali dengan titik A-nya, yaitu 6, 3. Nah, untuk menghitung X aksen Y aksennya, kita gunakan lagi perkalian dua matriks, yaitu baris kali kolom. 0 kali 6 ditambah negatif 1 kali 3 sama dengan negatif 3. 1 dikali 6 ditambah 0 kali 3 negatif 6. Sehingga untuk X aksennya sama dengan negatif 3 dan Y aksennya sama dengan negatif 6. Nah, untuk membantu pemahaman kalian, silahkan lihat diagram Kartesius pada gambar di samping, di mana titik A-nya yaitu 6,3 dan A aksen atau hasil pencerminannya yaitu negatif 3, negatif 6. Nah, untuk jenis yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran. Nah, untuk rotasi kita langsung saja masuk ke rumusnya, yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X Y-nya. Nah, di sini kalian harus ingat sudut-sudut istimewa, khususnya di kuadran 1. Nah, di sini sudah saya sediakan untuk mengingatkan kembali sudut-sudut istimewa di kuadran 1. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan koordinat hasil bayangan titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0. Nah, untuk penyelesaiannya, kita langsung masukkan saja rumus yang tadi. X aksen Y aksen sama dengan, karena sudutnya tadi sebesar 90 derajat, kita masukkan cos 90 derajat berapa? 0. Negatif sin 90 derajat, yaitu negatif 1. Sin 90 derajat berapa? Yaitu 1. Dan cos 90 derajat yaitu 0. Kemudian dikalikan dengan titik A yaitu 3, 4. Nah, kita lakukan perkalian dua matriks. 0 kali 3 ditambah negatif 1 kali 4, 1 kali 3 ditambah 0 kali 4. Sehingga X aksennya kita peroleh negatif 4, Y aksennya 3. Sehingga kita dapatkan A aksennya itu negatif 4,3. Jadi, koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0 adalah A aksen sama dengan negatif 4,3. Nah, untuk jenis yang keempat yaitu dilatasi atau perkalian. Dilatasi merupakan perubahan ukuran suatu benda. Nah, jadi untuk dilatasi kita sudah masuk ke bentuk bendanya. Bisa kalian lihat pada gambar di bawahnya. Nah, silahkan amati, di situ terdapat gambar segitiga. Nah, perhatikan juga nilai K-nya. Karena sifat dilatasi itu dibagi menjadi 5, dan itu berdasarkan faktor skalanya atau K. Ada K lebih dari 1, ada nilai K berada di antara rentang nilai 0 sampai 1, K sama dengan negatif 1, K kurang dari negatif 1, dan K berada di antara rentang nilai negatif 1 sampai 0. Nah, untuk jenis bayangannya, ada yang diperbesar, diperkecil, maupun ukurannya sama. Kemudian, ada letak terhadap pusat dilatasi. Ada sepihak itu artinya bentuknya sama dan arahnya juga sama. Sedangkan yang berlawanan pihak adalah bentuknya sama tetapi arahnya itu berbeda. Kemudian di sini ada dua rumus untuk dilatasi. Yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, untuk rumus 0,0 ini kita misalkan dengan titik A, X, Y. Dilatasi 0, K. K ini skala, maka A aksennya itu X aksen, Y aksen.
Nah, untuk mencari X aksen Y aksennya, kita mengalihkan matriks identitas, tetapi identitas ini kita ganti dengan K, yaitu skala dikalikan dengan X, Y titik awalnya, atau X aksen sama dengan KX, Y aksen sama dengan KY. Nah, nanti kalian boleh yang mana aja ya, atau mau dua-duanya itu lebih baik. Nah, untuk yang kedua yaitu dilatasi terhadap titik pusat M kali N. Rumusnya yaitu X aksen kurangi M, Y aksen kurangi N sama dengan matriks skalanya K0, 0K dikali X kurangi M, Y dikurangi N. Nah, selanjutnya adalah pembahasan contoh soalnya. Nah, di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama, ini merupakan dilatasi pada titik pusat 0,0. Nah, tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 dengan faktor skala 3 dengan titik O 0,0. Nah, penyelesaiannya kita masukkan saja rumus yang tadi. X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K dikali XY. Nah, kita langsung masukkan K-nya berapa? 3. XY, X-nya 4, Y-nya 5. Nah, kita langsung lakukan perkalian dua matriks, baris kali kolom. 3 kali 4 ditambah 0 kali 5 sama dengan 12. 0 kali 4 ditambah 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, sehingga nilai X aksennya itu 12 dan Y aksennya 15. Nah, kita juga bisa melakukan rumus yang kedua yang tadi, atau X aksen sama dengan KX. K-nya sama dengan 3, X-nya 4. X sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, sama ya hasilnya 12 X aksennya. Nah, kemudian untuk Y aksennya. Y aksen sama dengan KY. Y aksen sama dengan 3 kali 5. Y aksen 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, jadi untuk nilai X dan Y-nya itu diperoleh sama. Nah, jadi ini mempermudah saja ya. Langsung kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 dengan faktor skala 3 dengan P sama dengan 3 negatif 3, 2. Untuk penyelesaiannya kita juga sama, memasukkan rumus yang tadi. Nah, setelah itu baru kita masukkan angkanya. X aksen dikurangi M. Nah, M di sini berapa? Negatif 3. Y aksen dikurangi N aksen. Y aksen dikurangi N-nya itu berapa? 2. Jadi Y aksen kurangi 2 sama dengan matriks skalanya 3, 0, 0, 3 dikali dengan X kurangi M. X-nya 4 ditambah N-nya 3. Y-nya 5, N-nya negatif 2. Langsung kita operasikan. X aksen sama dengan X aksen tambah 3, Y aksen kurangi 2 sama dengan 21, 19. Nah, untuk mencari X aksen dan Y aksennya, pada baris pertama kita lakukan untuk mencari X aksen. Kita tuliskan lagi baris pertamanya. X aksen tambah 3 sama dengan 21. X aksen, nah ini 21 kita kurangi dengan 3. 21 kurangi 3 sama dengan 18, sehingga nilai X aksennya itu 18. Dan untuk baris kedua kita mencari Y aksennya. Y aksen kurangi 2 sama dengan 9. Y aksen sama dengan 9 ditambah 2 sama dengan 11. Nah, jadi nilai Y aksennya itu adalah 11. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya.
Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung hubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.